Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Ida Rosyida MAG selaku dosen pada mata kuliah Materi dan Desain Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 17 yang beranggotakan Nadia Farhatul Ainiyah, Puji Fauziah, dan Rahmat Taufik. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai desain perencanaan pembelajaran. Yuk kita simak pembahasannya. Materi yang pertama, poin A, yaitu kalender akademik dan sekolah, jadwal, analisis hari dan minggu efektif. Kurikulum adalah satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajarannya. Kalender pendidikan adalah pengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Di sini ada beberapa komponen tentang kalender pendidikan. Yang ke-1, komponen kalender pendidikan. Yang kedua, ada alokasi waktu. Yang ketiga, cara penyusunan kalender pendidikan. Poin yang kedua, poin B, yaitu analisis keterkaitan SKI, KI, KD, IPK, materi, kegiatan, dan proses penilaian. Keterkaitan SKL, KI, KD, IPK. Materi adalah kegiatan dan proses penilaian. 1. Standar kompetensi lulusan SKL merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kedua, sedangkan kompetensi inti atau yang disebut dengan KI adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. 3. Penjabaran kompetensi inti yaitu KI untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam ramuan kompetensi dasar atau KD. Lalu, ada indikator pencapaian kompetensi yang selalu disebut dengan IPK, merupakan pengukur sikap peserta didik melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Di situ peserta didik akan memperoleh pembelajaran yang relevan dengan berpedoman pada KD. Selanjutnya, untuk rangkaian KI dan KD sampai dengan penilaian tertuang dalam silabus. Materi selanjutnya ada pemetaan KI, KD, dan silabus. Yang pertama, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti terdiri dari kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk satu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti atau KI. Yang ketiga, silabus. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Dalam kurikulum 2013 dikatakan bahwa silabus merupakan penjabaran kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK untuk penilaian. Selanjutnya ada program tahunan atau PROTA dan program semester atau PROSEM. Yang pertama, program tahunan atau PROTA merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai. Sedangkan
Yang kedua, program semester atau prosem merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang dirancanakan, dan keterangan-keterangan. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilakukan dan dicapai dalam satu semester.